kita selalu ngomong bonus demografi. Kalau bonus demografi kan berarti orang harus bekerja. Kalau kurang hati-hati, ini akan bisa menjadi pemicu keresahan. Kalau kita lihat di media sosial kayaknya sudah capek gitu, Capek sudah ya? males sama boomers, apalagi sama boomers yang megang pemerintahan gitu. Ya yang dikeruk emasnya saja gitu di Indonesia, tapi emasnya anak muda tidak dipersiapkan. Itu fenomena yang menunjukkan bahwa sebetulnya lapangan kerja di kita itu nggak tersedia. Jadi kalau Gen Z protes itu memang real, mereka sulit. Beranikah Prabowo melakukan penggantian secara serius di kabinetnya dan menaruh orang-orang yang kompeten yang mendapat respect dari publik? Halo semua, ketemu lagi di kanal ini. Hari ini kita akan ngobrol, refleksi, diskusi, dan tentu banyak belajar dari teman-teman yang sudah hadir. Ada Mas Yan, terima kasih Mas Yan. Sama Mas. Ada Udan Siap. dari perwakilan orang muda. Dan saya ditemenin Mas Alam sekarang, jadi tandemnya agak sedikit berbeda. Nah, kalau bicara soal rentang perjalanan 1 tahun ini, sebagai orang yang belajar komunikasi, saya melihatnya itu cukup bising ya. Setahun kemarin itu sejak katakanlah pelantikan presiden, lalu kemudian beberapa menteri ngasih statement lumayan ada kontroversi, terus berlanjut sampai bencana di Sumatera kemarin. Nah, ini salah satu motor penggeraknya adalah Gen Z. Nah, saya mau mulai dulu dari Udan. Gimana dari lihatnya Dan? 1 tahun ini. Jadi terima kasih Bang. Ya. Jadi kalau kita bilang 2025 ini nggak kerasa, sebenarnya kerasa banget begitu Bang. Nggak cepet-cepet banget, karena tadi banyak sekali kebisingan, keresahan dari masyarakat. Dari awal sampai akhir ya, sampai bencana. Jadi kalau kita lihat, bahkan ada jokesnya Bang di anak muda. Sekarang demo tuh kayak konser. Oh gitu ya? Terus-terusan gitu. Oh. Hampir tiap minggu, tiap bulan gitu. Karena memang pemerintah belum punya kesadaran, komunikasi publiknya juga belum diperbaiki, dan pemilihan kebijakannya pun pada akhirnya belum sama sekali memihak pada rakyat. Dan hari ini rakyat sudah punya media sosial, informasi sudah terbuka, dan ya anak muda sudah mulai prihatin gitu dengan kondisi bangsa. Jadi saya lihat memang sekarang kebisingan 2025 ini, ya kita nggak tahu tahun depan mungkin lebih bising gitu Bang ya. Tapi ya 2025 ini sangat terasa begitu. Yang paling terasa apa kalau itu anak muda? Untuk anak muda Bang, yang paling terasa tentu dari segi ekonomi Bang. Dari segi distribusi lapangan pekerjaan. Sekarang kita merasakan Kerja, ya? sekali, Oh, iya. ya anak muda belum semuanya bisa punya akses kepada pendidikan Bang, punya akses kepada lapangan pekerjaan. Bahkan anggaran pendidikannya juga dipotong begitu untuk makan beracun kan Bang. Makan beracun. Anggaran pendidikan yang sedikit sudah dipotong pula begitu. Ya, iya. Jadi kami merasa, aduh kayaknya 2045 ini nggak emas Bang. Kita cemas-cemas, harap-harap cemas gitu. Karena memang nggak ada ikhtiar pemerintah untuk membuat 2045 ini emas. Ya yang dikeruk emasnya saja begitu di Indonesia, tapi emasnya anak muda tidak dipersiapkan menurut saya. Begitu Bang. Di dunia itu ya, saya lihat tuh ada pembahasannya agak-agak intelektual sedikit kita nih. Ada namanya indeks intergenerational solidarity index. Nah, Indonesia itu termasuk level-level bawah, nggak terlalu bagus. Itu potensi tuh ada friksi antara generasi kayak saya gini dengan generasi kalian gitu, generasi saya dan anaknya. Terus kohesivitasnya kurang. Dan sekarang kan kita lihat di negara-negara lain kayak di Bangladesh, mulai Nepal, Madagaskar, Bulgaria, itu kan justru generasi kalian tuh yang kemudian berjengah dengan caranya yang nggak bisa diprediksi oleh orang-orang beruban seperti saya ini. Iya. Yang sebetulnya kalau di generasi muda itu ada nggak perasaan bahwa waduh ini kayaknya kita yang udah harus nentuin gitu. Oh iya Bang. Jadi benar ada segmentasi itu ya, generasi ini Gen Z nih, boomers gitu kan, milenial. Jadi memang Gen Z nih kalau kita lihat di media sosial kayaknya sudah capek gitu, sudah ya? males sama boomers, apalagi
khususnya sama boomers-boomers yang megang pemerintahan gitu kan. Yang hobi olah kata. Iya, cuma asal bapak senang saja gitu, terus marah-marah tapi suka joget-joget gitu kan. Sedangkan rakyatnya masih kelaparan dan kesusahan di Aceh, di Sumatera gitu. Jadi ya kelihatan gitu segmentasi generasinya sekarang Bang. Dan memang unpredictable Bang, Gen Z ini. Kadang-kadang kalem, kadang-kadang ngamuk gitu kan. Apalagi media sosial cepat sekali. Kondisi tercipta amarah psikologi masanya gitu ya. Dan ya kita merasa kayaknya ya kita nggak bisa mengharapkan generasi boomers. Tapi bukan berarti kita tebang semua atau menyalahkan semua. Menyalahkan bukan? semua, tetap ada begitu. Seperti abang-abang, bapak-bapak yang masih resah begitu terhadap kondisi. Menurut saya sebenarnya harus ada komunikasi ya, yang forum bareng-bareng lintas budaya, lintas generasi. Saya nggak terlalu perhatian ya, di kementerian kita ini kan ada namanya Menpora ya. Pernah nggak dia bikin town hall meeting tentang aspirasi Gen Z itu, pernah nggak ada? Kayaknya belum, sampai saat ini belum. Kayaknya lebih ke olahraganya. Pemudanya kayaknya kurang ya. Iya. Iya, jadi lebih senang main bola gitu ya. Temennya Januarnya luar biasa. Oke. Tadi Udan udah sempat nyinggung soal ini Mas, keresahannya soal perekonomian ya. Mas Januar sendiri ngeliatnya gimana? Ya, kalau saya sih ngelihatnya sebenarnya gini loh, dibandingkan generasi kita, generasinya Hudan ini kan sebetulnya relatif lebih punya akses pendidikan dibandingkan generasi kita. Meskipun tadi Hudan bilang akses pendidikan juga masih dirasakan jadi masalah. Tapi kan bahwa misalnya generasinya saya, generasinya Bang Danar, Bang Alam gitu ya. Dulu kita mungkin masih punya banyak temen orang susah gitu ya. Nah orang susah ini kan udah jadi alumni orang susah, sekarang bukan orang susah lagi. Nah rata-rata kan dia juga memberikan akses pendidikan buat anak-anaknya. Nah yang jadi masalah adalah ketidaksinkronan antara berpendidikan dengan pekerjaan itu sendiri. Itu yang banyak terjadi di banyak negara berkembang saat ini. Bahkan bukan hanya di negara berkembang, di negara maju juga jadi masalah. Iya, gitu. ada mismatch. Jadi orang sekolahnya apa, kerjanya di mana? Ya, gitu. jadi gini, mungkin disadari atau tidak disadari ya, bahwa misalnya saja mengatakan bahwa lapangan pekerjaan itu sekarang ke digital, gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya akan mendisrupsi lapangan pekerjaan itu sendiri. Sementara kan kita selalu ngomong bonus demografi. Kalau bonus demografi kan berarti orang harus bekerja. Tidak bisa semua orang dipaksa untuk jadi konten kreator. Katakanlah semua Gen Z ini masuk ke industri konten kreator, main programming segala macam. Tapi kan tidak semua makan dari digital. Sehingga kita pada akhirnya kan mengalami krisis pangan. Mengalami tidak adanya regenerasi petani muda. Itu kan terjadi di banyak negara. Nah yang kemudian, tapi gini, saya ingin melihat bahwa dunia ini selalu mengulang-ulang apa yang menjadi sesuatu yang memang tidak direncanakan tapi terjadilah. Jadi artinya ya semesta lah ya. Siklus alam ya. Jadi misalnya aja dulu Gunung Tambora meletus, gitu kan. Gunung Tambora meletus sampai merubah Eropa nggak ada matahari. Disitulah lahirnya sepeda segala macam. Kemudian kan debunya sampai ke Sungai Banggai. Jadi kolera tuh. Nah itu kan 100 tahun sebelum COVID tuh. Gitu ya, 100 tahun sebelum COVID. Kemudian setelah itu merembet, Amerika Serikat pernah gagal bayar utang tahun 1830 berapa tuh. Gitu ya. Jadi artinya merembet sampai akhirnya Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 udah gitu nggak lama flu Spanyol, kemudian krisis pangan lagi, depresi besar, perang. Nah kalau kita lihat dari patahan-patahan seperti itu, kita lihat misalnya bencana kita saat ini deh gitu. Ini bukan otak-atik gatuk gitu, tapi sebenarnya kelihatan. Jadi sebetulnya ketika pemerintahan SBY JK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres JK memimpin, persis sama dengan sekarang Prabowo sama Gibran. Dalam tahun pertamanya ada bencana besar. Ya, jadi SBY JK pada waktu itu mengalami yang namanya tsunami Aceh. Itu Desember 2004.
gitu ya, Desember 2004. Ya, baru 2 bulan terpilih ya. Baru 3 2 bulan terpilih. Kondisinya pada saat itu juga di dunia sebetulnya yang namanya perang dagang antara Amerika dengan Cina juga lagi rame. Cuman dulu memang tone-nya lebih ribut antara Alan Greenspan, Gubernur The Fed, dengan Gubernur Bank Sentral Cina. Kalau sekarang kan antara Trump sebagai presiden dengan Xi Jinping sebagai presiden Cina. Kalau dulu kan ranahnya di ranah yang moneter. Nah, dalam posisi defisit neraca perdagangan yang waktu dulu terjadi, itu kan kemudian yang diinginkan oleh Alan Greenspan itu sebetulnya dia menganggap Cina memanipulasi mata uangnya dengan rezim devisa kontrolnya dan sebagainya. Nah, pada akhirnya harga minyak dunia kan dibawa naik nih. Itu yang mengakibatkan Cina kalah lah dalam pertarungan pada waktu itu. Karena dia dalam posisi net importir migas. Nah, ada irisan di situ. Di 2004 itu kita mengalami bencana tsunami. Satu sisi nilai tukar kita juga lagi mengalami tekanan besar. Harga minyak juga tekanan. Nah, masuk di 2005 sebetulnya kemudian juga ada tekanan fiskal juga di pemerintahan SBY JK terkait dengan asumsi harga minyak, terkait dengan asumsi nilai tukar, dan juga penanganan bencana. Nah, kalau kita lihat dalam patahan seperti itu, mungkin ini juga sinyal kepada pemerintahan ini, bagaimana Anda, kan kalau dulu tanpa bermaksud kita membandingkan ya, kalau dulu kan penanganan tsunami Aceh menjadi agenda pemerintah juga untuk ada solidaritas internasional gitu ya dan sebagainya, rekonsiliasi dan sebagainya. Kalau sekarang kan saya melihat cara melihatnya sangat geopolitik juga. Jadi dia selalu menganggap bahwa kalau asing nanti masuk, berpengaruh segala macam-macam lah gitu ya. Tapi yang menarik kan sebetulnya antara 2004 dan 2025 ada satu sinyal yang sama. Ada beban bencana yang besar. Ada juga persoalan tekanan fiskal yang akan terjadi. Walaupun momentumnya berbeda ya. Kalau dulu momentumnya lebih karena harga minyak, kalau sekarang momentumnya lebih karena kecenderungan kekhawatiran di dunia akan terjadi krisis surat utang. Pemerintah yang nggak tahu di mana akan terjadi. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kurang hati-hati sebetulnya ya memang ini akan bisa menjadi pemicu yang namanya keresahan. Nah, sekarang kita lihat gitu, apa yang terjadi sebetulnya di Bangladesh gitu. Bangladesh itu kan sebenarnya generasi Hudan ini pas ke pemilu dijanjikan lapangan kerja. Oh, mirip ya. Nah, dijanjikan lapangan kerja. Jadi sama juga dengan Wapres kita ini yang menjanjikan 19 juta gitu. Jadi Bangladesh itu pas ketika pemilu dia menjanjikan lapangan kerja dan dia memang menggempur bansos besar-besaran di era pemilu. Mirip Pak. Mirip. Nah, begitu 8 bulan setelah memerintah, kemampuan fiskalnya berkurang, bansos berkurang. Kemudian janji kampanyenya untuk membuka lapangan kerja dibuka. Tapi PNS, jadi pegawai negeri Bangladesh gitu. Nah, itu dia memprioritaskan anak-anak alumni veteran. Itu yang memicu generasi Hudan di Bangladesh marah. Karena kesannya bahwa yang ordal-ordal. Jadi kan kalau kita lihat juga tipikal yang sama juga di generasi Hudan di medsos kita sangat sensitif begitu bicara tentang orang dalam. Iya, betul. Ya, jadi itu sensitivitas itu kan ada di orang dalam. Meletuslah Bangladesh, dipicu oleh hal yang sederhana sebetulnya. Mungkin tidak diduga juga oleh generasi ya, oleh generasi di atasnya bahwa hanya persoalan ketentuan perekrutan memprioritaskan anak veteran bisa jadi kerusuhan yang sedemikian besar. Nah, apa bedanya sama kita? Sama sih. Pemerintahan ini menurut saya berdasarkan nalar, kalau nggak digenjot habis-habisan sama BLT, sama bansos, sama dana desa, sama segala macam, apa menang gitu. Dan kalau kita mau bicara yang agak hardcore sedikit gitu, kan pada waktu itu banyak kepala desa yang sangat takut dikriminalisasi karena dana desa yang dipakai itu kan. Jadi artinya kan bahwa kekuatan fiskal yang dipakai untuk pemenangan pemilu itu sangat besar. Bahkan kan ini menjalar terus seolah-olah Presiden Prabowo tuh memang dia merasa
namanya Presiden Jokowi itu berjasa betul sama dia gitu kan, sehingga kita kan agak bingung juga gitu, presiden udah nggak jadi presiden tapi selalu disebut hidup Jokowi gitu kan. Jadi kan kita ngelihat bahwa artinya entah alam sadar entah alam bawah sadar dia menyadari gitu bahwa pemenangan pemilu itu akibat kontribusi alokasi fiskal yang besar-besaran ketika pemilu. Nah, masuk dalam pemerintahan banyak program yang ingin dijalankan. Pertama yang kita lihat kan sebetulnya simpel aja. Kalau kita lihat, kalau belanjanya besar, penerimaannya turun, maka udah pasti dia akan otak-atik di penerimaan. Apalagi punya komitmen tidak ingin melebarkan defisit yang namanya surat utang. Disentuhlah yang namanya PPN dari tarif untuk mendapatkan balance-nya. Mulai rame kan? Ya kan? Kenapa? Kelas menengah yang tadinya memilih presiden dan wapres ini juga, begitu persoalannya kena ke dia, ya marah. Iya kan? Marah. Kemudian dikoreksi oleh presiden sendiri, tidak jadilah PPN-nya naik. Januari sampai Maret 2025 kita mengalami yang namanya keterlambatan konferensi pers yang secara reguler dilakukan Kementerian Keuangan terkait APBN kita, dan orang sudah menduga. Karena efisiensi juga. Berarti sebetulnya yang namanya penerimaan negara jatuh ini tambah banyak, defisit tambah melebar. Nah, di situ kemudian bicara tentang efisiensi. Tapi efisiensi kan sebetulnya pada akhirnya lebih ke realokasi. Ada yang tidak ingin dikurangi, yaitu program MBG yang tadi makan itu, Koperasi Merah Putih dan sebagainya tidak mau dikurangi. Korbannya siapa? Daerah, transfer keuangan pusat daerah dikurangin. Dan daerah diberikan diskresi untuk mengatur tarifnya. Karena pemerintah diberikan diskresi, naikin PBB. Sebetulnya ini juga sesuatu yang mungkin tidak diduga akan semasif itu dipati di mana-mana. Responnya. Karena memang kena ke masyarakat yang paling bawah kan terkait dengan kenaikan ini. Coba dikoreksi. Nah, dalam perjalanan 1 tahun ini, ya mungkin generasi Hudan ini beruntung ya. 1 generasi di atasnya udah jadi sekap, udah jadi menlu gitu loh. Ya kan, sementara ya kan generasi-generasi karir, generasi-generasi saya ini terpaksa mengalah kepada generasi yang muncul gitu ya. Tapi kan kemudian orang lihat gitu, kalau nggak kenal, kalau bukan orang dalam, emang bisa jadi. Kan orang kemudian generasi Hudan ini membaca gitu. Oh enak ya jadi dirut Pertamina, masih muda kayak gitu, udah jadi dirut Pertamina. Tapi kan mereka juga bukan generasi yang saya bilang tadi dari awal Bang Alamsa. Mereka bukan generasi yang kayak generasi kita dulu. Iya beda. Beda, literasi mereka juga banyak. Begitu dia ngelihat, oh ya pantesan aja ya. Soalnya emang orang dalam. Jadi sentimen ini menjulur sedemikian cepatnya sampai kemudian ya nggak tahu ya, yang Agustus kemarin rame itu, gitu kan? Jadi masalah. Nah, saya ngelihat kemudian responnya yang direspon itu adalah isunya. Jadi isunya itu kan generasinya Hudan ini nggak suka sama orang dalam, nggak suka sama menteri yang gini, dan mungkin faktor utama ya kejenuhan sama menteri-menteri lama lah. Gitu. Dihadirkanlah menteri-menteri baru, terutama Purbaya lah ya, Menteri Keuangan, yang masuk di isu yang disukai oleh anak-anak muda ini. Jadi menurut saya pendekatannya perang komunikasi ditandai juga dengan diberikan entertain informasi. Jadi artinya bahwa generasi ini kan Purbaya selalu bilang, kalau saya tidak melakukan ini, pemerintah ini bisa jatuh. Tapi kan betul-betul informasinya yang ditanggapi gitu. Nah, kalau Hudan bilang tadi tetap ada keresahan itu, ini kan api dalam sekam nih. Jadi seolah-olah bahwa isu-isu tentang orang dalam, isu-isu pembersihan birokrasi seolah-olah muncul, tapi kalau tetap tidak bisa mendeliver pekerjaan, tidak bisa mendeliver segala macam, menurut saya ini soal waktu. Nah, mungkin saya ingin menggarisbawahi di sini sebetulnya. Kenapa sih penerimaan negara kita turun? Terutama PPN. Ini yang menurut saya selalu disanggah.
Kalau PPN turun, berarti konsumsi masyarakat turun. Terlepas sektor informal kita yang besar ya. Tapi kan sektor informal kita yang besar, tapi kan maksud saya begitu PPN itu turun jelas yang namanya transaksi antar perusahaan, kalau yang namanya konsumsi itu turun. PPH turun jelas PHK. Nah, kemudian menggunakan data BPS angka pengangguran kita yang rendah. Tapi menurut saya nggak ngerti gitu bagaimana mekanismenya dalam kabinet ini. Kan kalau angka BPS itu kita kulitin, bahwa angka penganggurannya tetap 4%, tapi komposisi pekerja informalnya tambah naik, komposisi pekerja formalnya turun, klaim di BPJS Ketenagakerjaan naik, berarti kan sebetulnya sektor formalnya semakin turun. Dan itu tercermin dari penerimaan negara PPH juga turun. Berarti kan ada dua hal nih, sisi konsumsinya turun, sisi produksinya pun turun, ekonomi melemah. Ini kan yang disanggah terus gitu. Ya kan disanggah terus dan kemudian dibawa isunya seolah-olah karena kekeringan likuiditas mencoba menyanggah bahwa persoalan ini ada gitu. Nah, ini sebetulnya menurut saya api dalam sekam berbahayanya nih apa nih? Mulai muncul misalnya yang dari LPM UI. Pengangguran S2, S3 begitu banyak. Oh, ini hasil riset ya. Bang Damar dan Bang Almsah, coba kita bayangin. Misalnya orang tua, anaknya susah cari kerja, karena orang tuanya mungkin juga ada. Yaudah sekolah dulu deh, naik lagi ke S2. Sekolah dulu deh ke S3. Tambah naik, bukannya tambah dapat pekerjaan. Tambah sulit. Nah, kalau dihitung dalam teori investasi, ROI-nya tambah tinggi, kerjaannya nggak dapat gitu loh. Nah, jadi kan ini kita akan mengalami bom waktu, orang yang kerjanya cari kerja, tapi juga berpengetahuan loh. Ini bahaya besar loh buat pemerintahan ini loh. Mungkin sekarang belum terasa jadi masalah, mungkin mereka masih disanggungi oleh orang tuanya. Masih ada penyangganya. Masih ada penyangganya. Nah, sekarang soal penyangga nih, ini yang ingin saya utarakan ke pemerintah. Ya, ke kita semua lah ya. Fenomena makan tabungan. Ya, fenomena makan tabungan itu sudah terjadi kalau kita lihat angkanya dari sejak 2023. Padahal 2022 dianggap sebagai momentum pemulihan COVID. Bahkan kalau kita bicara APBN kita mendapatkan pendapatan windfall yang besar dari kenaikan harga batu bara yang besar di 2022. Tapi di 2023 sisi konsumsi kita melemah. Itu udah terlihat. Nah, mungkin bukan generasinya Hudan yang pertama kali ramai di 2023. Yang ramai pertama kali di 2023 itu adalah kelompok-kelompok masyarakat rural kita karena ditagihin sama debt collector pinjol. Coba kita search lagi ke Google di belakang. Apa yang terjadi di 2023? Yang terjadi di 2023 adalah keresahan kelompok masyarakat bawah karena dikejar-kejar pinjol. Keresahan juga oleh lingkungan sekitarnya karena di HP-nya jadi didetek oleh pinjol. Itu keramaian di 2023. OJK pada waktu itu ya normatif saja, pinjol harus berizin dan sebagainya kan. Jadi kalau kita bedah nih, 2023 itu sinyal itu udah mulai muncul, ada keresahan di masyarakat terkait dengan pinjol, kemudian dibenahi dan sebagainya. Tapi menurut saya ada kesalahan kita untuk menangkap fenomena pinjol ini apa sih? Kan harusnya artinya kalau dia untuk konsumsi aja udah pakai pinjol, berarti dia nggak punya gaji, Bang. Jadi artinya kan dia nggak punya pendapatan. Kan kalau kita kembali ke teori ekonomi yang sederhana aja, begitu saya dapat pendapatan, saya pakai buat konsumsi. Kalau konsumsinya berlebih, saya tabung. Kalau tabungan saya juga masih berlebih, saya investasi. Nah, sekarang kalau misalnya saya butuh konsumsi, pendapatan saya kurang, maka saya akan ngutang kan? Atau makan tabungan saya yang lama. Makan tabungan dulu, mantap gitu kan. Kalau kurang, utang kan. Nah, ini sinyal yang sangat menurut saya sangat lemah sekali dibaca, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika persoalan pinjol itu harusnya dilihat, oh artinya nih di kelompok bawah ini sudah mulai maut nih makan utang untuk konsumsi kan. Bukan mantap lagi. Bukan mantap lagi. Nah, kemudian orang masih ngelihat pada waktu itu, ini kan hanya kelompok bawah yang nggak konsumtif dan sebagainya. Nah, mulai terjadi Bang, di 2024,
dari data clearingnya Bank Indonesia dan bahkan data LPS sendiri, yang tabungannya di bawah 100 juta yang banyak, itu berkurang saldonya. Artinya mantap terjadi. Turun separuh dah. Nah, turun separuh gitu ya. Tapi kita masih terhibur oleh apa? Yang kelompok di atas 100 jutanya masih tumbuh. Yang di atas 5 miliarnya masih tumbuh. Jadi seolah-olah kita menganggap bahwa ini hanya terjadi makan tabungan di bawah, tapi di atasnya masih bertumbuh. Nah, problem kemudian mulai muncul Senjangan. di 2025 ini. Yang kelompok di atasnya, jadi dari 100 sampai 5 miliar juga berkurang. Jumlah orangnya. Bukan tabungannya. Jumlah tabungannya. Nah, jumlah tabungannya. Yang di atas 5 miliar terjadi pergeseran. Dari yang tadinya di bank bergeser ke emas. Iya. Nah, apa yang bisa kita baca di sini? Yang kita bisa baca di sini artinya kelompok yang selama ini punya tabungan, pendapatannya sudah berkurang, makan tabungan. Kelompok yang masih punya tabungan, dia merasa penuh ketidakpastian, dia ngambil ke safe haven ke emas, maka sebetulnya 2025 ini yang paling ketara dari sinyal itu aja, transaksi antar kelas kita terganggu. Jadi kelas atas yang harusnya menyediakan lapangan pekerjaan untuk kelas di bawahnya, kelasnya Hudan ini, dia lebih pilih simpan di emas dulu deh, daripada saya semua nggak pasti. Kan harusnya dia belanjanya itu menciptakan lapangan kerja. Kalau generasi Hudan ini dapat lapangan kerja dari belanja kelas di atasnya investasi, dia belanja gorengan, belanja apa, belanja ke bawahnya kan. Nah ini di 2025 ini, sinyal ini menurut saya, ini bukan omon-omon nih gitu. Dan harusnya menurut saya ada yang bicara secara clear juga di dalam sidang kabinet ya, dan termasuk ke presiden gitu, bahwa fenomena ini harus segera kita atasin, transaksi antar kelas harus kita dorong. Nah coba Bang, kalau kita lihat, mendorong transaksi antar kelas, presiden berkali-kali mengatakan bahwa ini orang-orang ini serakah segala macam. Tapi mau apa sih eksekusinya? Terus misalnya ada pabrik-pabrik mau tutup, wakil ketua DPR Pak Dasko datang sama DPR, minta nggak tutup. Ya buat pengusaha. Ya kalau saya nggak tutup, emang terus saya gimana gitu? Saya juga, ya kita boleh saja ngomongin yang patriotik ya. Patriotik itu artinya orang yang sekarang berlebih itu ambillah uangnya belanjain. Tapi kan dia juga punya persepsi dong tentang masa depannya. Yang nggak bisa kita paksa ya. Betul. Makanya kan pemerintah berperan dalam insentif dan disinsentif di situ. Sisi lain coba lihat, kalaupun saya mau investasi di SPBU deh, saya ambil contoh deh. Pemerintahan sebelumnya, ini terlepas dari kita setuju atau tidak setuju liberalisasinya ya. Tapi kan kita ngelihat bahwa pemerintahan ini berkelanjutan. Saya di pemerintahan lama ditawarkan punya SPBU. Karena pemerintahan lama melakukan liberalisasi. Begitu pemerintahan baru, saya nggak dapet tuh. Dan saya harus beli ke Pertamina. Sekarang kita mau nawarin investasi sama orang. Dia juga ngelihat, gila ya bisnis di Indonesia. Tiba-tiba berubah. Gitu. Bisa tiba-tiba berubah gitu loh. Bisa tiba-tiba kan investasi itu kan dia kan ngelihat juga sinyal-sinyal yang terjadi itu kan akan dia lihat. Nah ini menurut saya kalau terus dibiarkan, ya korbannya yang tadi S1, S2, S3 nganggur tambah banyak. Ya kan, lapangan kerja tambah sulit gitu. Dan itu soal waktu gitu. Dan mungkin yang perlu dilihat itu ini nih. Kalau makan tabungan, mana sinyalnya? Sinyalnya dari data clearing Bank Indonesia, antara uang masuk ke perbankan inflow dan uang keluar perbankan outflow, masih lebih banyak outflow. Jadi artinya lebih banyak orang ngambil tabungannya dibandingkan nabung. Kedua, transaksi kartu kredit untuk menggambarkan kelas menengah ke atas lah. Transaksi kartu kredit, nilai transaksinya naik 2 kali lipat. Tapi NPL-nya juga naik 2 kali lipat. Artinya ini fenomena di kelompok tengahnya yang makan utang juga udah terjadi. NPL itu yang nggak sanggup bayar? Jadi NPL kalau di kartu kredit itu, kalau misalnya saya punya tagihan kartu kredit 2 juta, kan ada ketentuan minimal pembayaran. Nah kalau saya minimalnya juga nggak bisa bayar, itu kena NPL. Jadi artinya sekarang, kalau NPL-nya 2,75, 2,75% dari nilai transaksi kartu kredit,
orang udah nggak bisa bayar. Nah, kalau sekarang dia udah kena NPL, berarti kan dia nggak bisa gesek kartu kredit lagi, Bang. Gitu kan, dia nggak bisa gesek kartu kredit lagi. Kalau kemarin misalnya nggak punya uang, dia nggak bisa gesek kartu kredit lagi. Rekeningnya diblok. Di blok gitu. Nah, ini kalau terus berlangsung, besok-besok ya namanya orang kemarin solusinya makan tabungan udah nggak punya, makan utang udah kena NPL, nggak ada pendapatan. Soal waktu kan, soal waktu orang akan rame gitu. Nah, ini kan akan berimbas ke generasi hudan gitu, karena menurut saya generasi di atasnya mungkin orang tuanya juga yang tadinya pengusaha, tabungan udah habis, utang habis. Nah, jadi kalau menurut saya sih ya kita apa mau terus begitu ya kan, artinya kan kalau di sinyal 2025 itu seperti itu. Dan belum lagi faktor pemerintah sendiri gitu. Saya hanya ingin ngomong gini, bahwa mungkin sekarang orang masih nganggap gitu, nggak apa-apa deh. Ya, misalnya orang banyak bertanya gini, ya udah biarin deh pemerintahan ini kayak gini. Yang penting kalau besok ada apa-apa, saya selamat gitu. Ini kalau kita kembali ke teori ekonomi, berarti kan orang udah mulai bergeser nih. Yang tadinya uang buat transaksi, uang buat berjaga-jaga, sekarang orang semua berspekulasi. Yang tadinya orang berjaga-jaga, mungkin kelas, sekarang coba lihat, nyari emas batangan antam, susahnya minta ampun. Ya. Artinya, banyak orang mengkonversi yang berjaga-jaganya ke safe haven, ke emas. Ya kan? Nah, terus misalnya orang mulai mikir lagi gitu, waduh, kalau saya misalnya cuma punya uang sekarang 100 untuk biayain konsumsi, ya udah deh, saya coba main saham, gitu kan? Kejeblos taunya. Nah, sinyal seperti ini nih pernah terjadi di Korea Selatan tahun 96. Jadi di Korea Selatan tahun 96 itu, generasi kelas menengahnya, dia berspekulasi karena menghadapi ketidakpastian, masuk ke saham, taunya kejeblos, ngasup ke reksadana, taunya kejeblos, ngamuk lah pada akhirnya kan, bahwa kelas menengah ini ngelawan caebol ini. Nah, menurut saya, kecenderungan ini ada loh di kita loh. Jadi saya tadi sebelum kesini sempat lihat gitu ya, di timeline saya, generasi muda gini bilang soal judol gitu kan, ada yang ditanya di salah satu podcast. Ya saya ngeliat sendiri, teman saya 5 juta jadi 5 miliar. Jadi saya kebayang bahwa semua orang sekarang less government, tidak berharap kepada pemerintahan, tapi dia berspekulasi. Ya, itu tahapan itu. Besar-besaran gitu. Dan menurut saya, waduh, ini berbahaya loh. Bahayanya tuh dalam artian, kalau kayak sekarang nih, ngelihat misalnya indeks saham, wah ke 9.000 gitu. Ya udah deh, daripada nggak ada kerjaan, cetak duit aja deh. Ya kan? Masuk, tahunya turun, wah stres-kestresan baru kan. Nah, jadi menurut saya itu kadang-kadang krisis itu bisa terjadi karena crash gitu. Karena orang yang dalam posisi antara ekspektasi dengan realita tidak tercapai, crash kan dia. Nah, itu yang menurut saya sih yang harus diantisipasi pemerintah ya. Jadi jangan ngelihat bahwa Gen Z-nya masih tenang, masih santai gitu loh. Dan saya ingin menggarisbawahi yang Hudan katakan, bisa meledak sewaktu-waktu itu pemicunya ya hal-hal kayak gitu. Ya, itu unpredictable. Nah, ini tadi kan ada beberapa hal yang mulai muncul ya Mas. Kalau berapa kali kita diskusi itu kan, salah satu yang sering kita diskusikan itu adalah sebetulnya kita belum rebound 100% pasca COVID ya. Lalu kemudian kemarin kita juga dengar ada 200 triliun bertahan. Kita kemudian mendengarkan hilirisasi sebagai salah satu formula gitu ya. Nah, tapi kenyataannya kan juga lapangan pekerjaan seperti tadi udah sampaikan. Lalu redominasi kemarin juga sempat kita dengar. Nah, sebetulnya ini gimana Mas melihat? Menurut saya nggak ada satu agenda yang bisa dipaparkan dengan jelas ya, sehingga setiap orang itu tahu bahwa karena saya concernnya di sini, saya bisa contribute di sini, saya bisa dapat manfaat di sini. Coba kita dengar apa sih agendanya? Semua itu selesai kalau seolah-olah udah ngomong asta cita, padahal juga itu kan semua harus ada kerangka yang clear. Kita lihat aja, ngomong 8% pertumbuhan itu. Kalau saya bilang terlambat.
Harusnya dulu waktu hampir banyak negara, bahkan dunia rata-rata itu habis COVID itu suka nggak suka ya, Jan, mereka deliver uang, istilahnya bawa helikopter money supaya push. Setelah pas recovery-nya itu memang mereka kejar pertumbuhan walaupun bayaran inflasi, baru mereka normalisasi. Jadi sehingga orang yang tadi terlempar terserap dulu, atau orang yang akan terbuang ditahan dulu. Indonesia enggak, dibiarkan aja sibuk bertengkar. Jokowi dulu sampai harus marah dengan BI. Masuk keluarlah istilah burden sharing dan lain sebagainya. Tapi kemudian naik cuma 3%, naik lagi 5% udah happy kita, seolah-olah sudah sama seperti sebelum COVID. Yang orang nggak tahu kalau nggak ada Padahal COVID. itu naiknya dari titik terendah pasca serangan COVID Iya. ya. Kalau tidak ada COVID harusnya nggak cukup nilai tambahnya gitu ya. Pertumbuhan itu kan ya biasa aja dari sebelumnya, tapi nilai tambah yang hilang. Makanya banyak orang yang out. Terus mulai panik, mulai ngomong Indonesia gelap. Ada yang bilang kabur aja dulu, karena ini pekerja baru masuk, yang lama aja belum tertampung, belum terserap gitu ya. Nah, suka terjebak juga. Yang kalau saya sih nggak pernah tertarik melihat angka pengangguran, karena batasan menganggurnya itu cuma sekian jam. Dalam seminggu bekerja itu udah dianggap nggak menganggur. Itu kan suffer juga ya. Lebih baik orang yang terserap berapa. Terus tadi Januar kan bilang sektor informalnya aja masih membengkak gitu. Itu fenomena yang menunjukkan bahwa sebetulnya lapangan kerja di kita itu nggak tersedia. Jadi kalau Gen Z protes itu bukan gejala global aja, memang real mereka sulit. Angkanya sudah dilihat gitu ya, sudah jelas. Angka-angkanya itu sudah secara statistik juga sudah kelihatan. Nah, pertanyaannya kemudian ketika pemerintahan baru terpilih, kemudian punya ambisi dengan program-program yang juga sangat masif. Nah, suka nggak suka Menteri Keuangan harus melakukan realokasi anggaran. Suffer dulu tuh sampai bulan Juni ya, kita lihat anggaran aja belum bisa cair, ke daerah sudah dipotong yang di bulan Januari kita dia. Kemudian makin panas, karena anggaran nggak turun, nggak ngucur itu kan kerasa di bawah. Belum lagi tadi sektor-sektor yang orang-orang atau kelas-kelas tertentu yang orang sudah makan tabungan, sudah makan utang, bukan tabungan lagi, udah makan utang. Itu kalau nggak ada uang kan repot. Nah, datang satu momen ribut di bulan Agustus, saya terus terang aja, saya harus apa adanya. Menurut saya nggak normal Agustus itu. Nggak normalnya apa? Ada pengendalian terhadap sasaran-sasaran kemarahan. Itu Meskipun memang ada momentum yang buat orang marah. ada, tapi diarahkan, dipakai. Dan saya terus terang aja nih, siapa yang punya mastermind-nya, saya bilang saya unhappy cara memberhentikan Sri Mulyani, bukan saya membela Sri Mulyani. Saya sering berbeda pandangan. Itu contoh tidak beradab. Dari kerusuhan begitu aja nggak bisa dibiarkan. Sekarang mau gagah-gagahan membereskan Sumatera. Ya jadi maksud saya banyak yang nggak connect ya. Nah kemudian Sri Mulyani diganti. Ya diganti nggak ada masalah, biasa. Kalau nggak cocok masuk Purbaya. Masuk Purbaya nih saya lihat ya. Pertama bikin euforia juga, terutama di generasinya. Udah nih itu banyak sekali yang ngerasa wah ini dia nih yang datang gitu kan. 200 triliun langsung ditaruh ke situ. Seolah-olah Sri Mulyani dulu tuh keliru berat. Padahal orang lupa, Juni baru. Tanya sama Wamen itu, kalian mulai digaji kapan? Mei. Pertanyaannya kenapa harus nunggu Mei? Karena anggaran lagi di otak-atik. Presiden aja sampai ikut ngelihat satuan 3. Risikonya seperti itu, jadi uang ketahan. Hotel-hotel ngamuk, kalau kita lihat lagi ya, kita Google lagi, hotel-hotel ngamuk. Nah itu kan efeknya kemudian membuat panas. Begitu diganti dengan Purbaya, dia taruh 200T. Problemnya yang kering itu kan di level bawah, bukan di level banknya kan, lupa. Kan uang ini ada di bank, numpuk gitu. Bukan kemudian dipikirkan kenapa dia nggak jalur-jalur nggak kebuka sampai ke bawah, tapi ditimpa lagi gitu ya, dikasih uang lagi. Apa yang terjadi Nar? Kalau kita lihat ya, saya coba cek angka sederhana aja ya. Dari 200T, yang katanya kemarin ditambah lagi 76T, begitu dikasih 200T di bulan September, September itu juga giro bank umum kita bertambah 169T di BI. Itu artinya apa Mas?
Ya uang ini, uang bank yang ada dia pakai pindahin dulu ke giro. Memang kelihatannya seolah-olah jadi base money naik, kan giro itu salah satu komponen. Kenapa? Untuk sementara, taruh dulu. Kemudian baru diserap. Hari ini itu diserap baru berkurang 50-an T, baru berkurang kira-kira 30 T. Jadi sebetulnya masih nyangsang di sana gitu ya, uang bank. Pertanyaannya, apa kalau gitu uang nggak turun ke bawah? Yang Purbaya lupa bahwa dia menginjeksi dengan dana murah ke ke sekelompok pelaku di perbankan, itu hukum industri kan berlaku. Dia dapat dana murah, sementara dunia bisnis belum begitu antusias, yang dilakukan apa? Ya kanibal. Kanibal itu apa? Di bank-bank swasta, mau nggak mau mungkin ditawarkan kredit dengan lebih murah. Kalau bahasa kita di perumahan itu suka disebut over credit, ganti gitu. Itu terjadi yang disebut refinancing. Saya data nggak terlalu banyak, tapi kalau kita konfirmasi ke beberapa pelaku bank itu terjadi. Kenapa mereka harus dikejar target. Saya lihat data sampai bulan November, pembelian SBN oleh bank swasta naik mengalahkan bank pemerintah. Kan akhirnya uang kembali lagi lewat bank swasta. Saya ambil debitur bank swasta, debitur yang mengembalikan ke bank swasta yang mau taruh kemana ya? Ya beli SBN lagi ya, yang paling mungkin. Sementara mau nyalurin kredit ke tempat lain juga belum tentu secepat itu, sehingga tumbuhnya cuma 7%. Orang bilang sekarang naik bulan November 7,74 bagus, tapi kalau kita lihat dari bulan Januari turun terus, apalagi dari 2024 pertumbuhan kredit kita tuh turun terus. Nah, BI sebetulnya sudah mengetahui bahwa di tahun 2025 ini tidak akan terlalu antusias. Kenapa? Buktinya dia taruh rentang pertumbuhan kredit target mereka 8-11%. Hari ini per November untuk 2025 cuma 8,33%, artinya di bawah. Kalau toh naik sedikit 8,5. Kalau itu semua sudah diprediksi kan harus dibicarakan serius ya antara fiskal sama moneter, bukan saling merasa bahwa saya tahu caranya banjirkan. Nah, saya bukan apa-apa. Iya boleh aja. Purbaya boleh punya kebijakan yang berbeda dengan Sri Mulyani dan lain sebagainya. Tapi menurut saya hari ini faktanya tidak seperti yang dikatakan bahwa kuartal keempat kita akan bisa masuk 5,5%. Nah, kalau sudah begitu kan ada problem, bukan sekedar menaruh likuiditas, ada bottleneck. Kalau bahasa orang-orang yang biasa main di kredit, dia bilang elastisitas kreditnya aja inelastis, mau ditambah berapa ya growth kreditnya juga nggak tinggi. Persoalannya kan gimana supaya lebih elastis? Satu ya harus ada ekspektasi yang bagus, harus percaya. Kalau kita mau bikin bagus, kan ada dua segmen. Satu yang istilah Januar yang kelompok-kelompok besarnya, satu yang kelompok yang di bawah yang waiting. Hari ini kredit UMKM aja masih negatif. Surveinya Bank Dunia, hampir kebanyakan badan usaha di bawah itu, di level yang kecil ya, itu lebih banyak investasi pakai modal sendiri, bukan akses dari bank. 70%-an. Jadi pertanyaannya apa yang paling mengganggu bagi mereka? Yang agak surprise saya, usaha kecil yang menaruh korupsi itu sebagai gangguan utama. Bukan akses ke lembaga, bukan. Korupsi. Terus gangguan lagi, urusan politik. Kita kan tahu ya, ormas segala macam. Pemerasan, pemungutan itu yang paling mereka. Yang menengah itu juga baru mulai menyatakan akses ke keuangan, termasuk kemudian yang besar menganggap akses ke keuangan itu jadi problem utama. Tapi menurut saya kalau kita mau beresin yang bawah tadi yang dibilang oleh Januar tadi, nggak ada rumus lain kok. Mau hadirin ratusan profesor pun sepanjang yang dibilang tadi, semua sistemnya tergantung orang dalam. Saya kalau mau invest bahaya nih, nggak ada kepastian. Itu kan ada ketidakpastian berarti di dunia usaha itu tuh nggak akan pernah bisa terserap kredit itu. Kalau kita mau tumbuh 6%, kalau kita mau kembali seperti COVID, hitung-hitungan saya ya, kalau kita bukan COVID, sebelum COVID
Ini output kita ya, bukan growth-nya, output kita. Kita butuh growth rata-rata 6,3% tiap tahun. Kalau 2029 mau kembali. Kalau mau 8%, berarti effortnya lebih keras. Tapi sehebat apapun effort itu nggak akan bisa beres. Sekarang kita ngomong hilirisasi. Dipamerkan nilai tambahnya tinggi. Nah, banyak yang kritik juga, tapi kan itu pajaknya Rp0. Ya saya bisa membayangkan psikologi dari pemerintah pada saat itu. Vietnam juga banting soal pajak, yang lain juga banting soal pajak. Mau nggak mau dibikin ya hilirisasi. Yang tidak pernah dipikirkan itu gimana pelaku-pelaku lokal itu disiapkan agar bisa mengakses mata rantai yang tumbuh dari hilirisasi. Nggak pernah ada tuh Menteri Tenaga Kerja kita. Kalau kita tanya bagaimana mereka menyiapkan orang-orang di Kalimantan Timur, para pekerjanya supaya bisa jadi buruh yang bersaing dengan orang Jawa kalau kerja di konstruksi IKN, nggak ada. Jadi maksud saya, tahun 2026, kalau kita masih mau ngomong yang besar-besar, nggak mau masuk ke yang kotor-kotor tadi, yang saya bilang yang kecil, membenahi governance, dan dibuktikan, tinggal tunggu waktu aja nih, Mas. Orang akan marah gitu ya. Hari ini siapa sih orang yang yakin bahwa dia bisa mencari pekerjaan tanpa harus berdekatan, dia bisa membangun usaha tanpa memiliki kedekatan dengan pihak tertentu? Kalau itu terus dilakukan, ya menurut saya apa yang terjadi di luar sana bisa terjadi di sini juga gitu. Dan itu nggak bisa diselesaikan di omongan, tapi harus dibuktikan. Pertanyaan saya, kalau boleh untuk 2026, beranikah Prabowo melakukan penggantian secara serius di kabinetnya dan menaruh orang-orang yang kompeten yang mendapat respect dari publik? Kalau itu tidak terjadi, menurut saya dari waktu ke waktu akan semakin rumit. Jangan terlalu yakin bisa membanjiri lagi seperti bansos-bansos dan lain sebagainya ke masyarakat untuk membeli hati masyarakat. Yang kita harus ingat bahwa sekarang sedang terjadi pergantian generasi yang sekali waktu juga mereka bisa menjadi pemicu untuk meledak. Yang kedua, titip untuk teman-teman yang di aparat keamanan sama militer, hati-hati kalian bisa jadi pemicu kekacauan itu. Sekali lagi saya ingat, jangan main-main dengan nyawa orang. Bangladesh udah kerasa, Bulgaria udah kerasa, Nepal. Ya, mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa, melenyapkan nyawa orang, menculik gitu ya. Tapi hati itu bisa jadi pemicu yang sangat besar. Ini bukan nakut-nakutin. Nah, memasuki 2026 ini memang jadi nggak enak, serba nggak pasti. Saya nggak akan ngomong situasi global, tadi sudah diceritakan oleh Januar ya. Soal utang ini menjadi masalah di mana-mana, walaupun rasio utang kita itu belum sampai 100. Nggak penting itu karena kemampuan bayar utang kita juga jelek, tax ratio kita juga jelek. Jangan merasa kalau baru 40% itu lantas masih longgar space-nya. Longgar nggak longgar space itu kan dilihat dari kemampuan, bahasa kerennya debt service yang dilihat. Nah, kalau kita tidak mengubah, pemerintah nggak mengubah itu, agak repot. Ya terakhir, karena sudah jelas titik ledaknya di mana-mana Gen Z, ya harus mau ngomong dong dengan Gen Z. Nggak ada nih, saya lihat bahasa yang dipilih bahasa-bahasa zaman kapan. Selalu saya istilahnya ini itu old playbook. Ini terus terang aja, anak saya ya, kalau dengar presiden ngomong ini mungkin masukan untuk Prabowo. Jangan pedulikan kritik yang hanya menyalahkan pemerintah. Pada menteri-menteri saya bilang, yang penting selama kalian bekerja untuk rakyat, lakukan yang terbaik. Anak rakyat bilang, rakyat yang mana? Emang tahu apa mereka? Gua mau kerja aja susah, lu ngomong kerja untuk rakyat. Lu makan pakai cerutu gitu-gitu kan. Nah itu tuh serius lu. Jadi kalau aku lihat repot. Nah yang kedua, jangan main-main juga. Hari ini boleh kepala desa masih pada takut karena takut dikriminalisasi. Sementara menteri desanya tampaknya tidak mengakomodir BUMDes dan lain sebagainya, mau digantikan dengan koperasi. Itu friksi horizontal nanti tinggi. Yang terakhir, penegak hukum. Ini juga bisa jadi sumber ledakan.
penegakan hukum di kita itu saya minta ke teman-teman APH, terutama yang menangani kasus Tipikor, bukan mau sombong, hukum itu tinggi gitu ya, tapi yang rendahnya harus diberes. Yang rendah itu apa? Ya belajar serius tentang ekonomi ya. Jangan ngomong kerugian negara asal hanya gara-gara dilakukan kesalahan tidak sesuai prosedur secara administrasi lantas dicap kerugian negara. Saya mau pesan untuk Jaksa Agung. Kalau seorang jaksa agung menyampaikan ke publik informasi yang tidak akurat, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu pidana informasi. Once seorang jaksa agung melakukan hal seperti itu, idealnya dia lepaskan seragamnya, serahkan pada orang yang lebih akurat gitu. Termasuk juga KPK yang belakangan ini juga asal hajar gitu ya tanpa kemudian mendalami terlebih dahulu. Dan terakhir ya BPKP, auditor itu memang ada normanya, tapi bukan berarti kalau dia tidak sesuai dengan norma dari audit itu lantas sepenuhnya dianggap kerugian negara. Dan BPKP itu profesional, tidak bisa dia diminta menyimpulkan kerugian semata-mata atas permintaan dari penyidik. Justru dia sebagai ahli itu kan dia harus independen. Kalau enggak, hati-hati juga. Jadi, kalau kasus-kasus penegakan hukum ini lama-lama membuat orang jadi tidak tertarik untuk melakukan kegiatan ekonomi, makin buruk kita. Lihat kasus pajak untuk Jarum. Itu kan mengerikan sekali. Sudah diumumkan, dicekal, segala macam. Dan kemudian konon katanya cekal dicabut tanpa kita tahu betul nggak ada surat cekal. Kita nggak tahu tuh apa yang terjadi di belakang. Jadi maksud saya di 2026 kalau kita mau jadi lebih berubah dan kita bisa lebih happy, orang tidak terlalu banyak itu, ya aparat penegak hukumnya juga harus berubah kelakuannya. Jangan jadi tukang jagal dari kekuatan politik tertentu. Kalau enggak itu nanti tinggal menjadi salah satu pemicu titik ledak. Aparat keamanan, pertahanan juga hati-hati soal itu. Karena 2026 ini tahun yang sangat sensitif. Belum cukup waktu atau alasan untuk membanjiri masyarakat dengan bansos karena pemilu masih jauh. Hati-hati. Thank you.